Assalamualaikum teman-teman. Di sini kelompok kami akan membahas sedikit materi tentang sumber energi. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya Firda Nur Sofia Rahma, Saya Safira Agustin. Saya Sabita Salwa Zafira. Dan saya Farazifa Bismi Ahda. Pada materi ini, sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Sumber energi terbarukan terdiri dari cahaya matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi tak terbarukan dapat dijadikan energi alternatif, antara lain gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sumber energi adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber energi yang dapat diperbarui. 2. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam karena sumbernya alami. Yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Manfaat energi matahari yang pertama, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, dapat menyehatkan tulang. Yang ketiga, untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang keempat, membantu mengeringkan benda. Kedua, angin. Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi atau udara yang telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Angin dapat dimanfaatkan untuk pemutaran kincir angin yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan tenaga listrik yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang ketiga ada air. Air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan sangat penting untuk kehidupan. Manfaat energi air antara lain, yang pertama sebagai mineral yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang kedua, air berguna untuk mandi, mencuci, dan membersihkan suatu benda. Yang ketiga, digunakan untuk pembangkit listrik yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Empat, panas bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. 5. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang dihasilkan oleh bahan organik melalui fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, serta kotoran ternak. Biomasa dapat digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Selain itu, biomasa merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti sumber energi hasil tambang bumi.
Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan butuh jutaan tahun untuk mengembalikannya. 1. Gas alam. Gas alam terbentuk dari fosil yang terperangkap di bawah batuan. Sebagian besar gas alam terbentuk dari metana. Saat ini gas alam juga masih banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menghasilkan listrik. Gas alam menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida sulfur, dan lainnya. Yang kedua ada batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Untuk mendapatkan batu bara diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagian besar sumber listrik kita saat ini masih menggunakan batu bara. Ketika digunakan sebagai bahan bakar, batu bara melepas gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. 3. Minyak bumi. Seperti batu bara, minyak bumi juga terbentuk dari jasad makhluk hidup jutaan tahun yang lalu yang menjadi fosil. Minyak bumi ada di bawah lapisan batuan sehingga untuk mengambilnya perlu dilakukan pengobaran tanah, batuan di darat hingga di bawah laut. Hasil minyak bumi ini antara lain bensin dan diesel. Saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama kendaraan pembakaran minyak bumi, juga yang menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.